Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung sini. Nah teman-teman, kemunculan Nyai seperti biasa membuka suatu tabir misterius yang selama ini ditutup-tutupi menjadi terang benderang. Sesuatu yang tidak benar menjadi benar dan diketahui kebenarannya oleh masyarakat luas. Lalu Nyai mau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai mudah diprovokasi oleh isu-isu yang murahan yang sudah tidak ada di negara ini, tapi dibangkit-bangkitkan oleh kelompok kadrun yang suka-suka jual-jual agama. Ya, Nyai di sini mau mengkritisi masalah gerakan 30 September yang mana 6 jenderal itu diculik. Pertanyaan Nyai, apakah benar itu adalah yang menculik adalah PKI? Kalau betul PKI itu kenapa pasukan Cakrabirawa yang menculiknya? Apakah PKI tidak punya pasukan sendiri sehingga dia memakai tangan pasukan Cakrabirawa? Itu loh, itu pertanyaannya. Lalu, kalau Nyai jadi sutradara dan pembuat skenario, jenderal pertama yang menjadi target Nyai untuk diculik dalam ceritanya Nyai ini, kalau Nyai jadi sutradaranya atau pembuat skenario, itu adalah Soeharto, karena dia Pangkostrat, ya. Dan dia juga jenderal pada waktu itu. Dia Pangkostrat dan pasti itu target utama dulu. Karena dia pengendali situasi saat itu loh, ya. Ini kan enggak diselamat ya sampai dia berkuasa 32 tahun. Lalu Nyai juga banyak track-track alur cerita di dalam film G30 SPKI yang selama ini kita tonton tuh tidak masuk akal. Dan makanya Nyai bertanya, siapakah pembuat skenario tersebut? Kalau sutradaranya oke lah, dia hanya mengikuti arahan dari si peminta pembuat film, ya. Pasti penguasa pada saat itu kan ya. Nah, lalu kenapa Soeharto bisa lolos? Sedangkan dia itu salah satu jenderal yang strategis banget. Gitu loh. Kalau memang itu adalah PKI. Ya, tapi Allah alam lah ya. Semoga Allah membuka kebenaran, tabir kebenaran yang selama ini tertutupi di negara ini. Dan isu PKI itu selalu digaung-gaungkan oleh kelompok-kelompok anti pemerintah. Ya, yang Nyai namakan kadrun. Mereka tuh sebenarnya PKI ya, pasukan kadrun idiot. Ya. Lalu mereka ini selalu katanya PKI, turunan PKI, Jokowi turunan PKI, ini PKI semua PKI. Pertanyaannya ini kepada kelompok-kelompok kadrun yang bodoh-bodoh ya. Tahu kan bodoh saking bodohnya otaknya nggak pernah dipakai. Mereka ini ya, setiap ada isu PKI, tiba-tiba mereka menampilkan atribut-atribut PKI. Sedangkan PKI ini kan sudah tidak ada dari sejak tahun 65. Ya, sudah ditumpas. Partai ini sudah tidak ada di Indonesia, adanya di Cina dan di Rusia. Dan perlu kita ketahui, PKI yang ada di Indonesia itu punya agama, tidak sama dengan yang ada di Cina dan di Rusia. Mereka tahu adat, mereka tahu tata krama loh. Cuman ya sudah, itu urusannya, itulah Nyai tidak bela. Cuman Nyai bingung ya, setiap ada isu PKI nanti FPI munculin atribut bendera lah apa segala macam. Ribut. Mereka yang tampilkan, mereka bilang ini hasil sweeping, hasil razia, sitaan. Sitaan dari mana? Emang mereka pernah lihat ada yang namanya pasukan PKI lagi latihan? Bisa aja settingan, ya kan? Zaman sekarang apa aja bisa, say. Ya enggak? Ya, tapi ya udahlah, biar Allah yang akan menghukum mereka-mereka yang mau membuat kegaduhan di negara ini. Nyai tahu, niat mereka tuh tidak membela rakyat, salah. Mereka tuh hanya duit, fulus. Bagaimanapun, karena apa? Di balik ini semua ada kepanikan keturunan Orba karena harta kekayaannya mau diambil kembali oleh negara, ya iyalah. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau Nyai yang jadi sutradara dan pembuat skenario, Soeharto itu tidak jadi target utama Nyai, dan dia tidak akan jadi presiden selama 32 tahun. Dan negara kita ini tidak mengalami sejarah yang kelam selama 32 tahun. Bayangkan aja, dia memang bagus ya dalam sisi pembangunan, oke, bagus ya. Nyai tidak tutupin. Ya, namanya bapak pembangunan, ya namanya pemimpin harus bangun. Tapi cara dia kan sangat diktator sekali. Ya, buktinya orang sekitarnya tuh tajir-tajir loh sampai sekarang. Anaknya juga tajir, ya kan? Semua proyek-proyek negara ini itu dikuasai oleh keluarga Cendana ini. Ya, aset-aset negara juga dikuasai oleh keluarga Cendana ini. GNO, Gerakan Orang Tua Asuh, memang ada pada waktu itu. Ya, tapi dananya dari mana? Dari Super Semar, dari Yayasan Super Semar. Super Semar ini yayasan siapa? Milik siapa? Milik negara. Bukan milik keluarganya Soeharto. Nah, itu yayasan itu diambil. Gedung Granadi juga udah diambil sama negara. Itu milik negara, kembalikan kepada negara. Ya, jangan dikuasai aja oleh anak-anak mereka gitu loh. Masyarakat lebih butuh, negara lebih butuh. Dan lebih anehnya lagi, anaknya Soeharto itu mempunyai harta kekayaan melebihi APBN. Ya,
melebihi APBN kita. Luar biasa nggak kekayaannya? Itu yang akan ditarik. Ya, karena pemerintah ini perlu tegas, tarik semua tuh simpanan-simpanan mereka yang ada di luar negeri. Makanya terjadinya kegaduhan ini bukan karena presiden kita tidak becus bekerja, bukan karena mengkriminalisasi ulama, bukan karena takut harta kekayaan keluarga Cendana itu ditarik oleh negara. Itu sebenarnya. Makanya dibayarlah kadrun-kadrun yang bermulut sampah ini untuk berkuar-kuar menggaungkan isu PKI. Itu fakta yang sebenarnya. Ya, ini Nyai salah satu Nyai mau memberikan sebuah edukasi dan pandangan, ya teman-teman bisa melihat lah. Ini kenapa? Nih ya. Dulu zaman Pak Harto ada. Saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang masa yang terbaik daripada sekarang. Dulu ada namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai swasembada beras. Kenapa? Karena ngurus negaranya tepat. Ada anggaran pendapatan belanja negara, ada garis-garis besar haluan negara, ada rencana pembangunan 5 tahun dan pelita pembangunan 5 tahun, ada kelompok capil untuk menumbuhkan masyarakat pendengar, pembaca dan pirsawan, ada ABRI masuk desa yang membantu pengairan. Akhirnya masyarakat adil makmur tercipta pada waktu itu, dan hampir saja kita menjadi bangsa yang besar ketika 80 negara mengusulkan negara kita menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB di tangan Pak Harto pada waktu itu. Namun fitnah yang begitu merajalela yang membuat Pak Harto terguling. Fitnah korupsi, kolusi, dan nepotisme digaungkan oleh orang-orang yang busuk hati persis ketika Pak Harto mulai mendekati tokoh-tokoh muslim, mulai mendekati para ulama. Di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu dengar. Siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama, Trisakti. Kedua, Atmajaya. Ketiga, Satya Wasana. Keempat, belum Pak, belum. Ini 4-4-nya masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Wow, dosen 8 universitas tahun 98 yang berbicara. Jadi saksi katanya. Aduh, Haikal Hasan, kalau lo mau membual, itu cerdas-cerdas dikit dong. Kalau lo memang ibaratnya tahun 98 lo udah jadi dosen di 8 universitas, pada waktu tahun 98 umur lo masih 22 tahun. Karena lo kelahiran tahun 68. Kalau 68 sekarang umur lo sekitar 51-an ya. Itu 28 tahun yang lalu loh. Berarti lu sekitar umur 21, 22 udah jadi dosen di 8 universitas. Aduh ya Allah, ya Tuhan ya Rabbi. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga orang bayaran, pasti bela-bela ya. Nah, lalu juga katanya pada waktu itu ada kelompok capir, ada semua sekarang tuh ada yang namanya perencanaan 5 tahun yang dilakukan oleh Jokowi. Ada. Membangun infrastruktur tuh ada. Ya. Semua ada. Zaman semua mereka ini matanya ketutup, mata hatinya ketutup. Yang ada fulus membela orang yang membayar, bukan membela rakyat, tapi membela orang yang bayar, yang berani memberikan mereka uang. Itulah faktanya, ya. Nyai pengen tahu di mana universitas si Haikal Hasan ini pernah mengajar tahun 98. Katanya ada 8, tapi Nyai waktu itu nggak pernah dengar namanya si Haikal Hasan ada di universitas di Jakarta. Kira-kira dia ini kasih pelajaran apa ya? Katanya di 8 universitas ini. Hah? Coba bayangkan umur 22 tahun udah katanya udah bisa mengajar tahun 98. Logika, pakai logika, ya. Nah, teman-teman, makanya Nyai kasih tahu jangan udah terprovokasi lagi. Pakailah akal sehat kita untuk menilai sesuatu. Pemerintahan Jokowi sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau ada orang yang mau makar, melakukan gerakan makar, menjatuhkan pemerintahan Jokowi, itu adalah gerombolan mereka-mereka yang sakit hati. Itu pasti mereka-mereka yang kemarin 22 Mei ya, udah pasti itu ada khilafah, cendana, kadrun, ya. Itu udah pasti ada. Kalau ada gerakan itu pasti itulah ulah mereka, bukan gerakan rakyat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.